Yo, what's up guys, welcome to Daily Review. Hari ini di 25 Desember 2024, hari perdana perilisan dari film Second Miracle in Cell No. 7. Dan gue ngambil jam pertama, itu di jam 12.15. Gue sebenarnya dapat undangan juga di Gala Premier ya, tapi gue pengen lihat langsung reaksi masyarakat yang reguler menyaksikan film ini sesedih apa gitu. Dan setelah gue nonton, gue akhirnya paham banget kenapa film ini menjadi salah satu film yang paling dinantikan di akhir tahun 2024 ini. Karena belakang gue gitu ya, sesegukan di samping gue tuh nangis-nangis ibu-ibu gitu. Samping gue ada cowok cewek, dia nemenin cowoknya berlinang juga, mirip kayak gue. Tenggorokan gue tuh sampai sakit nahan karena memang banyak banget adegan-adegan yang relate, plus juga development karakter dari film yang pertama itu dapet banget di film yang kedua ini. Kita tinggal melanjutkan aja kisah dari ayah Dodo, Kartika, dan juga ayah Hendro, dan semua orang-orang cast-cast yang ada di film pertama itu masih ada di sana. Ada Rigen, Om Indro, semuanya ada, Tora Sudiro, kemudian juga Indra Jegel, semuanya ada. Plus di sini yang menjadi konflik utama di film kedua ada Aco. Aco di sini sebagai Bapak Hengki yang merupakan pengawas yang diutus dari kementerian untuk mengawasi langsung penjara dari Hendro ini, karena memang udah gempar kan masalah Kartika yang bisa masuk ke dalam penjara bla bla bla. Disinilah masalah utamanya, dimana yang tadinya halus, nyaman aja biasa, Kartika masih ditipu bahwa ayahnya masih hidup gitu. Si Papa Hendro ini masih pura-pura balesin surat dari ayah Dodo, dan Kartika di sini posisinya belum tahu bahwa sebenarnya ayah Dodo itu sebenarnya udah meninggal karena dihukum mati atas kasus yang dituduhkan ke dia gitu. Tapi menarik dari film kedua ini, konfliknya benar-benar melebar dan lebih kaya lagi. Karakter yang masuk banyak banget, plot twist yang dihadirkan dari babak 1, babak 2, babak 3. Itu satu aja yang gue spill, di sini ada Ayu Sita yang memerankan kepala dari Kemensos kayak gitu, dinas sosial, yang menghalangi ayah Hendro ini, Papa Hendro ini, untuk mengadopsi si Kartika. Itu makin ruwet. Itu gambaran cerita kecilnya aja ya. Nah, yang gue suka dari film yang kedua ini tuh ceritanya lebih luas lagi, lebih rumit lagi, tapi mudah dipahami. Kita melihat banyak banget lapisan cerita yang masa lalu menceritakan kisah cinta antara ayah Dodo dan juga ibu si Kartika, plus cara melahirkan si Kartika. Itu momen gitu gila gitu, apalagi pas adegan dimana si ibu dari Kartika ini meninggal ketika melahirkan si Kartika. Itu banyak banget yang nangis guys. Setelah menceritakan masa lalu, plus di sekarang kita ceritakan kelanjutan kisah bagaimana hubungan antara si Kartika, ayah Hendro, dan juga para napi. Ternyata si Kartika ini masih sering berkunjung ke para napi ini untuk sekedar melepas kangen dan mengajari para napi ini untuk membaca bla 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 gitu ya. Yang paling konsisten dari film ini menurut gue adalah dari development karakter dari awal sampai akhir itu nggak membosankan. Yang tadinya gue cukup pesimis ya, jangan-jangan nih ceritanya cuman ya dipanjang-panjangin aja lah, sebenarnya nggak butuh banget kita untuk sequel gitu. Ternyata butuh banget bro. Dengan kita menyaksikan film kedua, itu kita akan ngerti kenapa si Kartika besar itu dia mau menjadi pengacara. Oke lah, di film versi Korea ataupun versi Indonesia udah dijelaskan lah dia ingin memulihkan nama orang tuanya, tapi prosesnya itu kalian nggak akan tahu gitu. Karena gue suka di sini bagaimana dia masuk ke pengadilan jadi saksi, Kartika di sini dihasut bla 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 ceritanya, sampai pada akhirnya si Kartika itu menguasai dan juga mengetahui dunia peradilan itu gimana serunya. Disinilah berubah pengen jadi pengacara aja. Karena memang di film kedua ini kita nggak akan diperlihatkan loncat ke depan si Kartika bisa menyelamatkan nama baik dari orang tuanya, karena itu kan udah diceritakan juga di film pertama. Tapi di sini diceritakan proses Kartika si kecil ini yang masih remaja, masih SD ini, itu bagaimana proses dia melihat, wah ada benar, ada salah, ada yang seharusnya gue nggak tahu, ada yang seharusnya gue tahu. Bagaimana proses dia masuk panti, difitnah sana sini. Ternyata dalang utama dari film ini masih bersangkutan dengan sang villain utama dari film pertamanya. Itu gila banget. Ada banyak sekali hal yang gue suka dari film ini. Yang pertama tentu saja chemistry. Chemistry antar karakter meskipun dengan sutradara yang berbeda di sini klop banget. Kayak berasa ini sambungan lanjutan dari film pertama, dan kita nggak ada kaku sama sekali karakter ini. Bahkan dengan hadirnya si Aco sebagai si Hengki itu makin menambah film jadi kompleks, jadi kaya. Bahkan bisa gue bilang kalau membandingkan versi Indonesia ya, membandingkan dengan film pertama, untuk segi cerita gue lebih suka dari film yang pertama, dan bahkan menurut gue ini lebih baik daripada film pertama gitu. Karena memang film pertama kan kita selalu ada pembanding gitu ya. Bagusan yang versi Korea, bagusan yang ini, kalau di Korea kan kayak gini. Itu ada pembanding. Kalau yang kedua ini benar-benar gak ada pembanding.
Di sini kita bisa melihat dan membayangkan imajinasi kita, membayangkan yang pertama, oh ternyata kayak gini. Jadi kayak semacam plot hole yang terjadi di film pertama itu dijelaskan semua di film yang kedua ini, dan ikut andilnya tim-tim produksi dari film versi Korea sana, penulisnya, termasuk juga castnya datang sendiri di gala premier gitu ya. Ini juga sekaligus bahwa mereka terlibat dalam film ini, dan bener aja ceritanya tuh mulus banget. Babak pertama, babak kedua, babak ketiga itu transisinya enak banget. Menurut gue ini salah satu film terbaik di tahun 2024 ya. Bukan karena memang gue baru nonton dan hype ya, tapi memang dari lapisan cerita yang gue salut yaitu banyak banget karakter, banyak banget hal yang pengen diceritain, tapi mulus aja dari awal sampai akhir. Sehingga pas akhir, banyak banget orang-orang selain gue yang kayak nangis-nangis gitu ya. Tapi juga yang kedua itu adalah sinematografi, nggak ada berubah sama sekali meskipun sutradara yang berbeda. Kayaknya ya timnya tuh mungkin cuman sutradara aja yang berbeda. Kalau timnya grading-gradingnya mungkin menurut gue tetap sama orang-orang itu aja. Jadi wajar banget pengambilan latarnya, propertinya, penjaranya luas banget. Ini film mahal sih. Lagi-lagi ini film mahal. Apalagi mereka mendatangkan cast aslinya ke Indonesia, itu udah jelas udah kelihatan gitu mahal. Tapi gue senang di sini sound desainnya, soundtracknya mahal ini. Kemudian yang akhir-akhir itu hanya satu yang na. Wah gila. Itu benar-benar makin intens. Yang gue suka juga dari scoringnya itu adalah pas agak sedih kan pelan ding. Pas udah penonton udah bikin sedih nih ding dinaikin dong tensi lagunya, naik pecah. Ibu-ibu, cewek-cewek semua di belakang pecah dengan film ini, dengan teknik scoring kayak gitu. Waduh, ini keren banget. Dan juga mimik wajah dari karakter. Udah, menurut gue buat teman-teman yang lagi liburan, kebetulan liburan, ini langsung gue rekomendasikan karena gue sebagai cowok aja nangis, apalagi cewek-cewek sana. Gue tuh salah satu orang yang nggak mudah ya nangis untuk sebuah film gitu, tapi di sini haru banget gitu. Dan yap, secara keseluruhan setelah menyaksikan film ini tanpa celah. Yang tadinya gue pengen cari celah mana nih yang kosong, mana nih ada scene yang nggak perlu diperlukan. Yang tadinya gue pikir ada satu scene ya pas dia ngebaca dinding, pas lukisan si Ayah Dodo itu kan, menurut gue ini kayaknya nggak penting nih scene. Ternyata itu adalah salah satu scene yang paling penting yang bakal menjadi barang bukti nantinya. Gue nggak mau spoiler terlalu jauh gitu ya. Tapi secara keseluruhan dari para cast, gue kayak sembah di sini, benar-benar keren banget gitu. Kemudian juga dari sinematografi, dari scoring, semuanya penceritaan ini bener-bener nggak bertele-tele gitu. Alim Studio bekerja sama sang empunyanya film. Nggak bohong sih, film ini keren gitu. Jadi setelah menyaksikan film ini rekomendasi banget buat kalian tonton. So di akhir review, gue memberikan skor untuk film Second Miracle in Cell Number 7 ini ada di angka 8 dari 10. So buat teman-teman yang belum nonton, silakan kalian buktikan sendiri ke bioskop. Nah buat teman-teman yang nonton, silakan berikan skor kalian di kolom komentar di bawah. Berapa skor kalian? Juga berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian punya film menarik yang pengen kita review juga, silakan tambahkan juga request kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di review selanjutnya.